Bayangkan sejenak, di sebuah malam yang sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Seorang tua duduk bersila di depan sesaji sederhana. Dalam keheningan itu, asap tipis mulai naik perlahan dari sebongkah kemenyan yang menyala. Asap itu tidak hanya bergerak, ia menari. Ia berputar, memanjang, membentuk pola-pola yang seakan memiliki kesadaran. Di balik gerakan lembut itu, ada sebuah pesan yang telah dijaga selama ratusan tahun. Pesan tentang jembatan antara dunia yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Pesan tentang komunikasi halus yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memperhatikan. Apa sebenarnya yang membuat kemenyan begitu istimewa dalam ritual Jawa? Mengapa hampir semua laku spiritual, dari yang sederhana hingga yang paling sakral, menjadikan kemenyan sebagai bahan utama? Apakah ia sekadar wewangian? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tersembunyi di balik aromanya yang khas dan aliran asapnya yang mengalir seperti sungai halus menuju dunia lain. Dalam video ini, kita akan memasuki ruang pengetahuan yang jarang dibahas. Ruang yang biasanya hanya dituturkan dari guru ke murid dalam tradisi lisan. Kita akan membuka kembali tabir di balik penggunaan kemenyan dalam ritual Jawa. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya yang kuno, memahami filosofi di balik tiap kepulan asapnya, dan menemukan bagaimana ia bekerja sebagai media komunikasi spiritual. Kita juga akan mengungkap bagaimana kemenyan bukan hanya sekadar alat ritual, melainkan simbol. Simbol penyucian, penyeimbang energi, sekaligus undangan bagi kekuatan halus yang menjaga perjalanan manusia. Bersiaplah, karena semakin dalam kita memahami kemenyan, semakin kita sadar bahwa yang terlihat sederhana ternyata menyimpan rahasia yang luas. Asapnya bukan sekadar asap, aromanya bukan sekadar aroma. Kemenyan adalah bahasa. Bahasa yang digunakan leluhur untuk menyampaikan niat, doa, dan penghormatan ke berbagai lapisan alam. Dan melalui pemahaman itu, kita akan melihat bahwa setiap ritual Jawa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang merasakan hubungan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kemenyan tidak pernah hadir dalam budaya Jawa secara kebetulan. Ia bukan benda asing yang tiba-tiba diangkat menjadi alat ritual. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang manusia Nusantara dalam memahami alam, roh, dan jati dirinya. Sejak era pra-Hindu-Buddha, masyarakat Jawa sudah mengenal konsep hubungan antara manusia dan alam gaib. Mereka percaya bahwa dunia ini terdiri dari lapisan-lapisan yang saling berhubungan, dan tiap lapisan memiliki penghuni serta energi yang berbeda. Kemenyan muncul sebagai salah satu sarana untuk menjembatani hubungan itu. Catatan tentang pemanfaatan damar, gaharu, dan jenis resin aromatik lain ditemukan dalam tradisi kuno Asia Selatan dan Timur Tengah. Ketika ajaran Hindu-Buddha masuk ke Jawa, penggunaan dupa dan resin aromatik turut mengakar, bercampur dengan tradisi lokal yang sudah lebih dahulu ada. Dalam teks-teks kuno seperti mantra Jawa kuno dan serat-serat esoterik, kemenyan disebut sebagai bahan yang menyucikan ruang. Ia dianggap sebagai pemanggil keteraturan ketika energi dunia menjadi kacau. Para Brahmana, Resi, dan Empu menggunakan kemenyan bukan hanya untuk ritual, tetapi juga untuk meditasi mendalam, penyembuhan, dan pembacaan tanda-tanda alam. Dalam filosofi Jawa, ada konsep harmoni antara jagat cilik, yaitu diri manusia, dan jagat gede, yaitu alam semesta. Dua jagat ini terus saling memengaruhi, dan manusia harus menjaga keseimbangannya. Kemenyan dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan titian antara keduanya agar tetap stabil. Asapnya yang naik ke atas dianggap sebagai doa yang disampaikan dengan bahasa halus, sementara aromanya yang menyebar adalah simbol pembersihan pikiran dan perasaan. Para leluhur Jawa meyakini bahwa setiap unsur alam memiliki getaran. Kemenyan dipilih bukan hanya karena baunya harum, tetapi karena getarannya dianggap selaras dengan frekuensi tertentu dalam dimensi spiritual. Banyak ritual kuno
mulai dari selametan, ruatan, hingga laku tapa brata, selalu menghadirkan kemenyan. Di tangan para dukun, kiai, atau sesepuh adat, kemenyan berubah menjadi media. Media yang tidak sekadar membangun suasana, tetapi membuka ruang komunikasi antara manusia dan kekuatan yang lebih besar. Dalam pemahaman esoterik Jawa, kehidupan bukan hanya berlangsung di dunia wadag, tetapi juga di dunia halus. Dua dunia ini tidak terpisah. Mereka berdampingan, saling memengaruhi, dan terkadang saling menembus. Karena itu, kemenyan digunakan sebagai tanda hormat bagi penghuni alam lain, sekaligus sebagai pelindung bagi manusia dari energi yang tidak sejalan. Bagi para pelaku ritual, kemenyan adalah wujud penghormatan kepada para leluhur dan penjaga alam. Ia mengumumkan kehadiran manusia dengan cara yang lembut, tidak mengusik, tetapi memberi sinyal bahwa niat baik sedang dibawa. Melihat konteks sejarah dan filosofi ini, jelas bahwa kemenyan bukan sekadar tradisi lama yang dipertahankan. Ia adalah warisan pengetahuan yang mengandung pemahaman mendalam tentang alam semesta. Pemahaman yang mengajarkan bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian dan bahwa setiap tindakan spiritual selalu melibatkan keseimbangan yang harus dihormati. Untuk memahami mengapa kemenyan digunakan dalam ritual Jawa, kita harus melihatnya bukan sebagai benda, tetapi sebagai fenomena. Kemenyan adalah pertemuan antara unsur padat yang terbakar, aroma yang membebas, dan asap yang bergerak mengikuti pola tertentu. Tiga unsur ini bukan hanya efek fisik. Bagi tradisi Jawa, ketiganya memiliki makna spiritual yang terikat dalam sistem simbolik yang sangat tua. Pertama, mari kita lihat asapnya. Asap kemenyan dianggap sebagai jembatan antara dunia kasar dan dunia halus. Dalam pandangan leluhur, dunia halus tidak menggunakan bahasa kata atau suara seperti manusia. Mereka merespons getaran. Asap memiliki sifat yang unik. Ia naik ke atas, menembus ruang, dan tidak terikat bentuk. Ketika seseorang membakar kemenyan dengan niat dan doa tertentu, dipercaya bahwa doa itu menempel pada getaran asap, lalu terbawa menuju alam yang lebih tinggi. Sama seperti angin yang membawa aroma bunga ke tempat yang jauh, asap kemenyan membawa pesan batin pemuja menuju lapisan spiritual yang tidak terlihat. Aromanya juga tidak kalah penting. Tidak semua wewangian diterima dalam ritual Jawa. Kemenyan dipilih karena aromanya memiliki sifat yang menenangkan, mengendurkan ketegangan batin, dan membersihkan atmosfer energi. Dalam laku batin, pikiran yang kacau akan mengganggu komunikasi spiritual. Aroma kemenyan membantu mengendapkan keresahan itu, membuka ruang hening yang lebih dalam. Inilah sebabnya para leluhur menganggap kemenyan sebagai sahabat meditasi dan perenungan. Ia bukan hanya pengharum, ia adalah penjaga ruang. Ia memastikan bahwa tempat yang digunakan untuk ritual tidak dipenuhi getaran liar yang bisa mengganggu proses batin. Ada juga aspek getaran kemenyan itu sendiri. Dalam tradisi Jawa, setiap benda dianggap memiliki frekuensi. Kemenyan dipercaya memiliki frekuensi yang selaras dengan energi leluhur dan makhluk halus yang bersifat baik. Ketika dibakar, frekuensi itu terbebas dan menyelaraskan ruang dengan energi yang lebih halus. Ini yang membuat suasana ritual menjadi tenang, sakral, dan terasa berbeda. Banyak orang yang sensitif terhadap energi dapat merasakan perbedaan ini. Ada semacam lapisan keheningan yang muncul, lapisan yang hanya hadir ketika energi ruang sudah selaras. Kemenyan juga dipandang sebagai simbol penyucian. Asapnya yang berubah dari padat menjadi halus menggambarkan transformasi diri, dari tubuh yang berat menuju kesadaran yang ringan, dari pikiran yang melekat pada dunia menuju intuisi yang mengarah ke alam batin. Inilah sebabnya, dalam banyak ritual, kemenyan digunakan sebelum langkah inti dilakukan. Kemenyan memberi pesan bahwa seseorang sedang memasuki ruang suci. Ia juga menegaskan bahwa niat pelaku ritual harus bersih, tidak membawa beban atau amarah. Pada tahap ini,
kita mulai melihat bahwa penggunaan kemenyan tidak bisa dijelaskan hanya oleh sisi fisik. Ia bekerja pada ranah simbolik, vibrasi, psikologis, dan spiritual sekaligus. Ia membantu manusia menggeser kesadaran dari dunia sehari-hari menuju keadaan batin yang lebih terbuka. Dan di sanalah ritual berjalan dengan lebih dalam. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami kemenyan dari sudut simbol, asap, aroma, dan getaran, maka kini kita memasuki ruang yang lebih dalam, ruang yang jarang dibahas secara terbuka. Ruang yang menjelaskan bagaimana kemenyan bekerja secara halus dalam tatanan energi, komunikasi spiritual, dan keseimbangan alam. Dalam kepercayaan Jawa, dunia halus tidak semata-mata dipenuhi makhluk gaib. Ia juga terdiri dari lapisan energi yang menyimpan memori, niat, dan jejak tindakan manusia. Ketika seseorang melakukan ritual, ia tidak hanya berbicara kepada leluhur atau penjaga gaib. Ia juga berbicara kepada alam itu sendiri. Kemenyan dipandang sebagai mediator yang mengatur vibrasi ruang agar pesan batin manusia dapat diterima dengan lebih jelas. Jika sebuah radio tidak disetel dengan tepat, suara yang terdengar akan penuh gangguan. Kemenyan ibarat penyetel frekuensi, memastikan sinyal batin seseorang tidak pecah, tidak kabur, dan tidak tersesat di antara gelombang energi lain. Aspek lain yang jarang disadari adalah bahwa kemenyan bekerja pada tingkat siklus energi. Dalam pandangan spiritual Jawa, energi yang stagnan bisa menjadi pintu bagi gangguan. Ketika ruangan penuh dengan energi yang tidak bergerak, yang mengendap dan menumpuk, ritual akan sulit berjalan dengan lancar. Asap kemenyan membuat energi bergerak kembali. Seperti angin yang menghapus debu halus di permukaan meja, asap kemenyan membersihkan sisa-sisa energi lama. Inilah mengapa sebagian orang merasa ruang menjadi ringan setelah kemenyan dibakar, bukan hanya karena wanginya, tetapi karena ada gerakan halus yang membersihkan ruang batin dan ruang fisik sekaligus. Dalam konteks komunikasi spiritual, kemenyan juga sering dipahami sebagai bentuk penghormatan. Kehadirannya memberi tanda bahwa manusia datang dengan sopan, dengan tata krama, dengan kesadaran bahwa ia bukan penguasa, tetapi tamu di wilayah energi yang lebih halus. Di banyak cerita Jawa kuno, makhluk atau energi halus yang bersifat baik akan merasa nyaman ketika kemenyan dibakar. Mereka mengenali aromanya sebagai undangan damai, bukan sebagai ancaman. Karena itu, kemenyan sering digunakan dalam ritual pemanggilan, bukan untuk memaksa, tetapi untuk memberi ruang yang harmonis bagi kehadiran energi tertentu. Namun, ada sisi lain yang lebih dalam. Kemenyan dianggap mampu memperkuat niat seseorang. Dalam laku batin, niat adalah inti dari semua tindakan. Tanpa niat yang jelas, ritual hanya menjadi gerakan tanpa makna. Ketika niat seseorang kuat dan diarahkan dengan benar, asap kemenyan menjadi kendaraan yang membawa niat itu ke lapisan energi yang lebih tinggi. Bagi mereka yang peka, perubahan getaran ini bisa dirasakan pada detik-detik awal kemenyan dibakar. Ada semacam panggilan halus yang menyebar ke seluruh ruang, seolah mengabarkan bahwa sebuah laku suci sedang dimulai. Selain itu, kemenyan juga memiliki fungsi protektif. Aromanya yang khas diyakini mampu menolak energi yang tidak selaras. Dalam pandangan metafisik Jawa, tidak semua energi yang hadir di sekitar manusia bersifat mendukung. Beberapa bisa mengganggu, melemahkan, bahkan menciptakan ilusi batin. Kemenyan digunakan untuk menciptakan batas halus, semacam pagar energi yang menjaga pelaku ritual tetap dalam garis yang aman. Dengan begitu, perjalanan batin dapat dilakukan tanpa terseret oleh energi yang mengacaukan niat. Melalui penjelasan ini, kita mulai memahami bahwa kemenyan adalah alat yang bekerja di banyak lapisan. Ia membersihkan, mengundang, melindungi, menghubungkan, dan memperkuat. Ia adalah perangkat spiritual yang telah teruji oleh waktu, diwariskan turun-temurun, bukan karena kebiasaan, tetapi karena efektivitasnya di alam yang tidak terlihat. Memahami makna dan filosofi kemenyan membawa kita pada satu pertanyaan penting.
Bagaimana kita dapat memanfaatkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena ritual Jawa bukan hanya tentang upacara sakral, ia adalah cara hidup. Ia adalah pendekatan untuk menjaga keseimbangan diri, lingkungan, dan hubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Kemenyan, dengan segala simbol dan getarannya, dapat menjadi alat yang membantu kita menata ulang ruang batin, membersihkan beban halus, dan memperkuat niat spiritual. Langkah pertama adalah memahami bahwa kemenyan bekerja ketika seseorang terlibat dengan penuh kesadaran. Tanpa kesadaran, ia hanya menjadi wangi. Tanpa niat, ia hanya menjadi asap. Jika ingin menggunakan kemenyan dalam laku pribadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang paling penting adalah niat yang jernih. Sebelum membakar kemenyan, duduklah sejenak dengan tenang. Rasakan napas, biarkan pikiran sedikit mereda. Lalu ucapkan niat dalam hati. Niat untuk membersihkan ruang, niat untuk menenangkan diri, niat untuk menghormati leluhur, atau niat apapun yang relevan. Kemenyan akan bekerja mengikuti arah niat itu. Tempat juga memegang peranan penting. Pilih ruang yang tidak terlalu bising, tidak terlalu padat energi, dan tidak memiliki banyak gangguan. Beberapa orang memilih kamar khusus meditasi. Ada pula yang memilih sudut rumah yang jarang dilewati. Jika memungkinkan, hadirkan pencahayaan lembut, karena cahaya yang terlalu tajam dapat mengganggu suasana batin. Letakkan kemenyan di tempat yang aman dan stabil. Jangan terburu-buru. Ritual kecil ini membutuhkan ketenangan agar energi dapat bergerak dengan selaras. Selama kemenyan terbakar, perhatikan asapnya. Jangan hanya memandangnya sebagai efek visual. Rasakan ritmenya saat ia bergerak. Biarkan pikiran mengikuti alurnya. Banyak orang merasakan bahwa melihat asap kemenyan dapat membawa pikiran ke dalam keadaan hening. Keheningan itu adalah pintu menuju pemahaman batin yang lebih dalam. Jika ada kegelisahan, biarkan ia larut bersama asap yang naik. Jika ada beban pikiran, izinkan ia melurus seperti serpihan resin yang berubah menjadi cahaya tipis. Ada pula yang memanfaatkan kemenyan sebagai bagian dari refleksi harian. Misalnya, setelah hari yang melelahkan, kemenyan dibakar untuk membersihkan sisa energi yang menempel di tubuh batin. Setelah itu, seseorang bisa melakukan meditasi ringan atau sekadar duduk tenang. Dalam keadaan seperti ini, kemenyan berperan sebagai penyegar ruang batin. Ia membantu tubuh dan pikiran kembali ke frekuensi yang lebih stabil. Untuk mereka yang sedang menjalani laku spiritual tertentu, kemenyan dapat menjadi penanda awal dan akhir. Ketika dinyalakan, ia mengumumkan bahwa seseorang memasuki ruang suci. Ketika padam, ia menandai bahwa laku telah selesai. Ini penting untuk menjaga disiplin batin, bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah pengingat bahwa ada waktu untuk dunia luar dan ada waktu untuk dunia dalam. Namun, perlu diingat bahwa kemenyan bukan jimat yang bekerja tanpa pemahaman. Ia adalah alat, dan alat hanya sekuat penggunaannya. Jika ingin kemenyan memberikan manfaat, latihlah kepekaan. Dengarkan energi ruang. Dengarkan perasaan. Dengarkan tubuh batin. Semakin peka seseorang, semakin dalam kemenyan menunjukkan perannya. Kemenyan yang selama ini sering dianggap sekadar dupa tradisional, ternyata menyimpan peran yang jauh lebih dalam ritual Jawa. Ia adalah jembatan halus antara manusia, alam, dan dunia yang tidak terlihat. Asapnya mengangkat doa, aromanya membersihkan ruang batin, getarannya menyelaraskan energi. Ia mengundang yang baik, menenangkan yang gelisah, melindungi yang rapuh, dan memperkuat niat yang hendak diarahkan. Tidak heran jika para leluhur menjadikannya bagian penting dari hampir setiap laku spiritual. Melalui perjalanan yang kita bahas dalam video ini, kita telah melihat bahwa kemenyan bukan hanya benda, tetapi bahasa. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam halus. Bahasa yang dipahami oleh leluhur dan penjaga energi. Bahasa yang mengajarkan kita untuk memasuki ritual dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih.
Kemenyan mengingatkan kita bahwa spiritualitas bukan tentang gerakan luar, tetapi perubahan dalam diri. Ia mengingatkan bahwa dunia tidak pernah sekadar apa yang mata lihat. Ada lapisan-lapisan halus yang terus berinteraksi dengan kita, yang bisa kita dekati dengan sikap yang tepat. Pada akhirnya, Kemenyan mengajarkan sebuah pelajaran sederhana tetapi mendalam, bahwa kesucian bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Ia dibangun, ia dirawat, ia dipanggil dengan kesungguhan, dan Kemenyan hadir sebagai sahabat dalam proses itu, sebagai pengantar suasana, penjaga ruang, pembuka gerbang batin, sekaligus simbol bahwa manusia menghormati kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Jika Anda merasa terpanggil untuk mencoba laku batin ini, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Rasakan bagaimana energi ruang berubah, rasakan keheningan yang muncul, rasakan hubungan halus yang perlahan terbentuk antara diri Anda dan alam yang melampaui batas kasat mata. Di sanalah pemahaman sejati mulai tumbuh. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan memberi pemahaman baru, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Semoga apa yang dipelajari hari ini membawa cahaya bagi perjalanan batin Anda selanjutnya.